Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Alhamdulillah wa syukurillah ayyuhal ikhwa wal akhwat rahimakumullah. Dalam kesempatan malam hari ini kita melanjutkan pembacaan kitab Hisnul Muslimi min Adhkaril Kitabi wa Sunnati beserta penjelasan dan faedah-faedah yang terkandung di dalamnya, yang mana pada pertemuan yang lalu kita telah sampai pada pembahasan doa mengusir setan, doa utardis syaitani wa wasawisihi, doa mengusir setan dan was-wasnya atau gangguannya. Dan kita telah sampai pada doa yang ketiga. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala al-adhkaru wa qira'atul Qur'an, zikir-zikir dan membaca Al-Quran. Maksudnya adalah bahwa untuk mengusir setan serta gangguannya, atau supaya setan tidak mendekati kita dan tidak mengganggu kita, yaitu dengan memperbanyak mengucapkan zikir-zikir dan membaca Al-Quran. Adapun mengucapkan zikir-zikir ini ada dua macam, yaitu mengucapkan zikir mutlak. Zikir mutlak di sini maksudnya adalah zikir yang tidak ada kaitannya dengan waktu dan tempat, diucapkan kapanpun tanpa batasan bilangan dan jumlah, sebagaimana sabda Nabi SAW, la yazalu lisanuka rotban bizikrillah, senantiasa lidahmu basah dengan zikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah zikir mutlak, dan termasuk zikir adalah menuntut ilmu. Majelis ta'lim ini termasuk zikir. Karena dalam menuntut ilmu, dalam majelis ta'lim, di dalamnya ada pengingat dan nasihat kepada kita semuanya, sehingga kita mengingat hukum-hukum Allah Ta'ala, kita mengingat perintah-perintah Allah Ta'ala, kita mengingat larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka belajar menuntut ilmu dan majelis ilmu adalah termasuk zikir. Ini yang pertama, yaitu zikir mutlak. Yang kedua, zikir muqayyad, zikir yang terkait dengan tempat, terkait dengan waktu. Seperti zikir yang terkait dengan tempat ketika keluar rumah. Ini ketika seseorang melangkahkan kakinya dari rumah untuk pergi, ini berkaitan dengan tempat, yaitu ketika keluar, dan berkaitan dengan waktu juga. Demikian juga ketika keluar masuk masjid, mendatangi tempat singgah. Ini zikir muqayyad berkaitan dengan tempat. Adapun zikir muqayyad berkaitan dengan waktu, seperti zikir yang diucapkan setelah sholat 5 waktu. Zikir yang diucapkan ketika malam hari, ketika waktu sahur, yaitu sepertiga malam terakhir. Wabil asharihum yastaghfirun, dan ketika waktu-waktu sahur malam terakhir mereka beristighfar. Istighfar berkaitan dengan waktu. Di antaranya termasuk adalah zikir pagi dan petang, dan juga zikir sebelum tidur, serta zikir-zikir yang lainnya. Jika seorang muslim itu
mengetahui sunnah-sunnah zikir yang berkaitan dengan waktu serta sunnah-sunnah zikir yang berkaitan dengan tempat, maka mulai dari bangun tidur sampai dia tidur lagi, lidahnya tidak akan pernah berhenti untuk berzikir. Bangun tidur dia langsung disunahkan untuk mengucapkan zikir, ya. Ketika pergi masuk ke dalam toilet ada zikirnya, keluar dari toilet ada zikirnya, mulai wudu ada zikirnya, setelah wudu ada zikirnya, ya. Kemudian ada sholatnya, sholat termasuk zikir. Kemudian setelah sholat ada zikir, ketika pergi keluar rumah ada zikir, ketika mau makan ada zikirnya, setelah makan ada zikirnya, naik kendaraan ada zikirnya, turun kendaraan safar ada zikirnya. Terus kalau kita mengamalkan semua sunnah-sunnah zikir yang berkaitan dengan waktu, kita akan sibuk dan kita tidak akan membuang-buang waktu kita. Akan tetapi kebanyakan kita adalah termasuk orang-orang yang apa? Lalai. Naudzubillah, ya, termasuk lalai, ya. Bangun tidur langsung mencolot, ngopi, lupa zikirnya. Ya, itu sifat manusia. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi taufik kepada kita supaya kita mengingat dan berzikir kepadanya. Ini yang pertama. Yang kedua yaitu qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Ya, membaca Al-Quran juga termasuk mengusir serta menjauhkan dari gangguan syaitan, terutama ketika seseorang membaca Al-Quran tersebut disertai dengan mentadabburi maknanya, merenungi artinya, kandungannya. Tidak hanya sekedar membaca huruf-hurufnya kemudian lewat, tidak, tapi disertai dengan mentadabburi maknanya, memahami maknanya. Ketika membaca alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, sambil membaca sambil mentadabburi maknanya, dzalikal kitabu, kitab itu, la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Al-Quran tidak ada keraguan, dibaca. Hudal lil muttaqin, sambil direnungi maknanya. Al-Quran adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka? Alladzina yu'minuna bil ghaibi, sampai akhirnya ayat. Ini membaca Al-Quran disertai dengan tadabbur. Ini yang akan lebih kuat dalam mengusir dan menjauhkan syaitan dari diri kita. Ya. Teman-teman rahimani wa rahmakumullah, di antara zikir-zikir yang mengusir syaitan, ya, yaitu membaca kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali dalam sehari atau ketika pagi hari. Maka Allah akan melindungi dia dari gangguan setan sampai sehari full, sehari penuh, ya. Dan juga zikir-zikir yang lainnya. Baik, kita lanjutkan, ya. Ad-du'a'u hinama yaqa'u ma la yardahu aw ghuliba ala amrih. Ya, sebelum kita lanjutkan, ini masih ada yang terlewatkan, yaitu terutama zikir dan membaca Al-Quran di dalam rumah. Tempat yang paling berhak untuk kita perbanyak zikir dan perbanyak membaca Al-Quran adalah tempat tinggal kita, rumah kita. Nabi SAW telah mengingatkan kita dalam sabda beliau, la taj'alu buyutakum maqabira, janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan-kuburan, sepi, tidak ada ibadah di dalamnya. Kemudian beliau bersabda, inna syaitana, sesungguhnya syaitan, yang firu
minal baiti, lari dari rumah, alladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah, yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah, maka syaitan akan menjauh dari rumah tersebut. Ya. Terutama ayat-ayat seperti ayat kursi, ya. 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, ya. Kemudian Al-Mu'awwidhatain dan ayat-ayat tertentu. Dan perlu ketahui bahwa seluruh Al-Quran jika dibaca di dalam rumah, maka rumah tersebut menjadi rumah yang makmur, jauh dari setan. Baik, teman-teman rahimani wa rahmakumullah. Perlu ketahui bahwa ya, zikir dan baca Al-Quran ini diucapkan oleh manusianya, bukan diucapkan oleh HP dan Androidnya. Ya. Kadang sebagian orang ben ketok omai ngaji diputer 24 jam, Androidnya ngaji terus, penghuninya nggak pernah ngaji. Ini ironis. Ini ironis. Zikir dibaca di rumahnya, diputarkan MP3 atau sound berkaitan dengan zikir, tapi penghuninya nggak pernah zikir. Ini ironis. Jadi zikir yang bermanfaat, membaca yang Al-Quran yang bermanfaat adalah zikir dan membaca Al-Quran yang dilakukan oleh manusianya secara langsung. Demikian itu dikarenakan zikir dan membaca Al-Quran membutuhkan apa? Niat. Dan MP3 dan Android tidak punya niat. Ya. Ada nggak Android dia niat ngaji, niat zikir? Nggak ada. Dia bunyi ketika dipencet tombolnya saja. Beda dengan manusia. Manusia ketika berzikir dia ada niat di dalam hatinya. Keberadaan niat inilah yang sangat penting. Dan niat berzikir, dia niat baca Al-Quran. Baik, teman-teman rahimani wa rahmakumullah. Ini adalah hal yang ketiga untuk mengusir setan serta mengusir gangguan-gangguan setan. Kita lanjutkan. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'atan wa nafa'ana bi'ulumi amin. Ad-du'a'u hinama yaqa'u ma la yardahu aw ghuliba ala amrih. Ad-du'a'u doa hinama ketika yaqa'u terjadi ma la yardahu sesuatu yang tidak diridhoi, au ghuliba ala amrihi atau terkalahkan urusannya, atau terdesak, terpaksa urusannya, terpaksa terjadi pada dirinya. Maksudnya adalah bahwa ketika ada sesuatu yang tidak kita ridhoi terjadi, entah itu musibah, entah itu kecelakaan, entah itu sakit dan semacamnya, atau kita terdesak dengan artian kita tidak berdaya untuk melakukan yang menyelamatkan kita. Ini ghuliba ala amri. Ghuliba ala amri itu enggak berdaya. Enggak berdaya terkena sesuatu. Apa yang diucapkan? Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala qadarullahi wa ma syaa fa'al. Yaitu mengucapkan qadarullahi wa ma syaa fa'al. Apa yang dibaca? Qadarullahi wa ma syaa fa'al. Ya. Bisa ditirukan semuanya, ya. Qadarullahi wa ma syaa fa'al. Taib. Ada yang bisa yang mau nirukan tanpa buka? Nggih, betul. Qadarullahi wa ma syaa fa'al. Coba diulang lagi. Qadarullahi wa ma syaa fa'al. Ya. Coba.
Wa ma syaa fa'al atau fa'ala. Nah, satu lagi. Siapa yang mau mendirikan? Enggak boleh buka tapi. Nggih. Nggih, monggo. Nggih. Qadarullahi wa ma syaa fa'al. Zikir ini diucapkan ketika kita kena musibah. Qadarullah wa ma syaa fa'al. Tadi kecelakaan. Contohnya. Keluargaku sakit. Qadarullah wa ma syaa fa'al. Kita ucapkan seperti itu ketika kita mengingat atau menyebutkan kejadian yang tidak kita sukai, tidak mengenakkan. Qadarullah wa ma syaa fa'al. Artinya apa? Artinya adalah qadarullahi. Sebentar. Doa ini ya, sebelum kita menyebutkan tentang makna dan artinya, doa ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga oleh Al-Baihaqi, Ibnu Majah, dari hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah, yaitu oleh sahabat Abu Hurairah. Lengkap hadisnya, yaitu Nabi SAW bersabda, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minid dhaif. Orang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih disukai, lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Daripada mukmin yang lemah. Wa fi kullin khairun. Dan pada setiap mukmin khairun, kebaikan. Maksudnya adalah bahwa orang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Ta'ala daripada mukmin yang lemah. Nanti kita akan dijelaskan oleh lanjutan hadisnya tentang apa itu mukmin kuat. Dan semuanya ada kebaikan, baik mukmin yang kuat maupun mukmin yang lemah, kedua-duanya adalah memiliki kebaikan. Kenapa? Karena memiliki satu sifat, yaitu sifat iman. Iman yang ada pada dirinya itu adalah kebaikan di atas kebaikan-kebaikan. Meskipun dia lemah, kalau masih memiliki iman, itu adalah kebaikan. Tapi kalau dibandingkan sesama mukmin, sama-sama mukminnya, maka yang lebih kuat itu lebih baik dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa maksudnya? Kuat dalam hal apa? Yaitu kuat dalam hal tekad untuk melakukan kebaikan. Kuat dalam hal tekad dalam melakukan ketaatan dan ibadah. Ini yang dimaksud dengan kuat. Termasuk kuat dalam menahan amarah dan murka. Kuat dalam menahan amarah dan murka. Ketika melihat sesuatu yang membuat marah, itu bisa menahannya. Itu adalah orang yang apa? Yang kuat. Sebagaimana dijelaskan oleh Nabi SAW, ya, laisa syadidu bisur'ah. Bukanlah orang yang kuat, ya, orang yang perkasa itu orang yang menang gulat, yang bisa gulat. Tapi orang yang kuat adalah orang yang sabar ketika terhantam oleh sebuah musibah. Ketika kena hantaman musibah, dia menahan diri. Itu adalah orang yang kuat. Termasuk orang yang kuat adalah orang yang kuat tekadnya dalam menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Itu orang yang kuat. Ya. Ketika ada orang, ya, dia malas-malasan dalam melakukan kebaikan, diajak, ayo sholat, ayo ke masjid, ayo ikut taklim,
amar ma'ruf. Atau nahi mungkar, ketika melihat orang melakukan kemungkaran dinasihati, ini mungkar jangan dilakukan, tinggalkan, ini mungkar. Ini adalah orang yang kuat, karena Nabi SAW bersabda, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi wa huwa adhaful iman. Coba perhatikan, orang yang mengingkari dengan hati itu adalah orang yang paling lemah imannya. Artinya orang yang mengingkari dengan lisan itu lebih kuat, dan orang yang mengingkari dengan tangan itu yang paling kuat. Orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar itu orang yang qawi. Termasuk orang yang kuat adalah orang yang terdepan ketika jihad fisabilillah. Ketika perang antara kaum muslimin dan orang-orang kufar, maka dia ada di barisan yang paling depan. Pemberani itu adalah orang mukmin yang kuat. Jadi kuat itu bukan kuat fisiknya, bisa angkat berat 2 kintal atau badannya atletis sehat, bukan itu yang dimaksud dengan kuat. Yang dimaksud dengan kuat adalah kuat tekadnya untuk melakukan ketaatan, kuat tekadnya untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, ya. Kuat tekadnya untuk menahan diri dari marah dan murka, kuat tekadnya dalam menghadapi musuh. Kalau hanya sekedar kuat gagah badannya, tapi tekadnya dalam hal-hal tersebut, itu bukan termasuk apa? Qawi, tapi dhaif, lemah. Ya, silahkan menyiapkan badannya dengan kuat, tapi pendidikan tekad dan hati itu adalah yang terdepan. Baik, kita lanjutkan. Ihris ala ma yanfa'uka. Ya. Semangatlah terhadap apa yang bermanfaat untukmu. Wasta'in billah, dan mintalah tolong kepada Allah. Artinya apa? Semangatlah jika berhadapan dengan kebaikan. Jangan gentar, jangan mundur, jangan ragu kalau ingin melakukan kebaikan. Jadi kalau melakukan kebaikan jangan mundur, langsung maju aja. Ini baik, sudah langsung maju. Sudah pikir-pikir sih. Nah, mau sholat jamaah kok mikir-mikir dulu. Mau ikut taklim kok mikir-mikir dulu. Menuntut ilmu kok mikir-mikir dulu. Kebaikan tidak perlu mikir, langsung jalankan. Kecuali perkara dunia mikir-mikir dulu. Sebentar, mau beli ini sih, tak pikir dulu. Beli enggak ya? Apa manfaatnya? Itu perlu dipikir, perkara dunia. Tapi kebaikan enggak perlu pikir, langsung maju. Semangat. Wasta'in billah, dan mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Ketika semangat, jangan mengandalkan otot dan kemampuan pribadi. Orang yang semangat mengandalkan kemampuannya keok. Semangat mengandalkan kemampuannya keok, maka seharusnya dia semangat dan minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa, meminta taufik dan meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dalam menjalankan semangat tersebut itu sesuai dengan arah yang benar. Tidak hanya sekedar kuat semangat semangat sembrono. Antum tahu ya semangat sembrono? Orang semangat sembrono itu semangat yang tidak ada arahnya. Itu sembrono. Orang yang semangat dengan ada arahnya, taufik dari Allah Ta'ala, itu yang terpuji. Karena orang semangat itu ada 2 macam. Ada semangat yang terarah, terkontrol. Ada semangat yang sembrono, ugal-ugalan. Ya. Taib. Qala sallallahu alaihi wasallam, wala ta'jaz, dan jangan
lemah. Jangan malas, ta'jaz. Al-ajz itu malas, artinya apa? Fasilitas, kelengkapan, peralatan, sebab-sebab sudah terpenuhi. Tinggal melangkahkan kaki, badan sehat, ya, kendaraan ada, cuaca cerah, tinggal berangkat menghadiri majelis taklim. Berangkat enggak ya? Padahal waktunya longgar, badannya sehat, kendaraan juga ada, cuacanya terang, masih maju mundur. Berangkat enggak ya? Ini namanya apa? Ajiz. Al-ajiz itu semuanya mendukung, ya. Kebutuhan untuk melakukan itu mendukung semuanya, tapi dia enggak maju. Itu ajiz. Beda dengan lemah. Orang yang lemah itu karena ada sesuatu yang kurang mendukung, seperti badan yang enggak sehat, ya. Ini ada sesuatu yang kurang mendukung sehingga dia enggak bisa melakukan. Ini lemah. Perbedaan antara dhaif sama al-ajiz di situ. Makanya Rasulullah SAW tidak mencela orang yang dhaif, tapi mencela orang yang ajiz. Orang yang ajiz itu semuanya sudah siap, tinggal ngelangkah tok dia mundur. Itu ajiz. Ya. Makanya al-ajiz itu dilarang dan tercela. Wa in asabaka syai'un, dan jika menimpamu suatu hal, fala taqul, maka janganlah kamu mengucapkan lau anni fa'altu, seandainya saya melakukan karena kata enggak akan begini atau akan begini. Maksudnya apa? Kalau tertimpa sesuatu yang tidak diinginkan, jangan apa? Mengatakan seandainya. Duh, seandainya enggak berangkat, ini enggak kecelakaan tadi. Ya. Seandainya saya belok sana, enggak ada apa-apa tadi. Seandainya terhadap sesuatu yang telah lalu, dengan sikap menolak takdir. Ini dilarang oleh Rasulullah SAW. Kemudian beliau memberikan petunjuk. Kalau nggak boleh bilang seandainya, tentu kita membenci sesuatu yang tidak kita sukai, menimpa kita musibah dan semacamnya, kita nggak suka. Tapi apa yang harus kita lakukan? Kalau mengucapkan kata-kata seandainya nggak boleh. Rasulullah SAW memberikan petunjuk. Walakin qul, akan tapi ucapkan qadarullahi wa ma syaa fa'ala. Qadarullahi wa ma syaa fa'ala. Ini yang disebutkan tadi, yaitu zikir, ucapan yang diucapkan ketika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, tidak diridhoi, tidak disenangi. Maka mengucapkan qadarullahi wa ma syaa fa'al. Artinya ini adalah takdir Allah. Jadi ini sudah takdir Allah. Dan apa yang Allah kehendaki pasti dia lakukan. Artinya apa? Pasrah. Wis takdiri. Sudah takdirnya Allah Ta'ala. Tertimpa musibah, terjadi kecelakaan. Ya, sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi SAW memperingatkan, fa inna lau, karena maka sesungguhnya kata-kata lau atau seandainya taftahu amala syaitan, membuka perbuatan syaitan. Apa perbuatan syaitan yang dibuka dengan kunci seandainya? Yaitu menentang takdir, menyalahkan takdir, mencela takdir. Setan itu ingin supaya manusia mengingkari takdir, menyalahkan takdir, mencela takdir. Kalau dapat nikmat gak ingat itu adalah takdir. Begitu dapat musibah ingat itu adalah takdir, sehingga dicela. Kalau dapat nikmat ingatnya apa? Ini hasil usahaku. Ya. Kalau kena musibah, wes takdir iki ya apa? Menyalahkan takdir. Ya. Karena semua
yang menimpa kita itu ditakdirkan oleh Allah Ta'ala. Baik buruk adalah takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika baik, kita sadari itu takdir Allah Ta'ala, wajib kita syukuri. Ketika buruk, itu adalah takdir Allah Ta'ala, wajib kita bersabar dan mengucapkan qadarullahi wa ma syaa fa'ala. Taib, teman-teman rahimani wa rahimakumullah, berkaitan dengan mengucapkan kata-kata lau, seandainya. Di sini dilarang oleh Rasulullah. Apakah semua kata-kata seandainya ini enggak boleh? Maka rinciannya, kata-kata seandainya itu diucapkan dalam dua hal. Diucapkan untuk sesuatu yang telah lalu, sekeliwat. Seandainya aku melakukan ini, seandainya aku begini, seandainya aku begitu, enggak akan terjadi atau akan terjadi begini dan seterusnya. Ini mengucapkan seandainya untuk perkara yang sudah lewat. Hukumnya apa? Hukumnya ada dua macam. Yang pertama, diharamkan jikalau kata-kata seandainya itu dalam rangka tidak ridho, tidak senang dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam artian menolak takdir Allah Ta'ala dan menyalahkan takdir Allah Ta'ala. Maka ini diharamkan. Dan yang diperbolehkan adalah yaitu terlewatkan suatu kebaikan. Dia berandai seandainya bisa kembali akan menambah amal. Wah, seandainya saya punya seandainya saya bisa kembali lagi, mungkin saya akan semangat, mungkin saya akan belajar, mungkin itu diperbolehkan. Jadi yang tidak diperbolehkan adalah mengucapkan seandainya terhadap sesuatu yang telah lalu, ya, dengan nada menolak takdir, dengan nada tidak menerima takdir Allah Ta'ala atau mencela dan menyalahkan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang diharamkan. Yang kedua, mengucapkan kata-kata seandainya untuk perkara masa depan. Itu juga ada dua hukumnya, ya. Seandainya untuk masa depan dalam hal kebaikan. Sebagai contoh, seandainya saya punya uang 1 M, tak kasihkan, tak jariahkan ke musola Ubalan contohnya. Nah, ini kan seandainya dia nggak punya 1 M, jangankan 1 M, 5.000 aja nggak ada. Tapi dia mengatakan seandainya saya punya 1 M, ya, setengahnya saya kasihkan ke musola Ubalan contohnya. Ini seandainya yang diperbolehkan, tidak mengapa. Akan tetapi, ya, tidak boleh menghalangi kita untuk berkarya. Karena seandainya yang menghalangi kita untuk berkarya itu namanya khayalan. Ini tercela khayalan itu. Khayalan itu tercela. Taib. Yang kedua, yaitu mengucapkan seandainya untuk masa depan untuk melakukan perbuatan maksiat. Contohnya apa? Seandainya kakiku sehat ini, aku datang ke karaoke. Nah, ini seandainya untuk masa depan. Kakinya sehat, kalau sehat dia akan pergi kemana? Ke karaoke atau ke dugem dunia gemerlap. Nah, ini diharamkan. Karena apa? Karena dia mengandaikan sesuatu yang masa depan melakukan maksiatnya. Taib. Teman-teman rahimani wa rahimakumullah, ini adalah berkaitan dengan kata-kata seandainya, ya. Wallahu taala a'lam. Taib. Kita lanjutkan. Qala al-mu'allifu rahimahullahu taala tahni'atul mauludi lahu wa jawabuhu. Ucapan selamat untuk orang yang memiliki anak dan jawaban dia. Maksudnya adalah ketika seseorang memiliki anak, dilahirkan untuk dia seorang anak, ya, anak dia lahir, apa yang kita ucapkan untuk dia?
Ucapan apa kan? Ya, yang disunahkan. Dan juga jawabannya, kalau dia diberi ucapan, dikasih ucapan seperti itu, apa jawabannya? Ini maksud dari bab tentang tahniatul mauludi lahu wa jawabuhu. Al mauludi lahu yaitu ayah dan ibu. Ya. Baik. Sebelum kita lanjutkan, mungkin ada pertanyaan atau sesuatu yang kurang jelas berkaitan dengan kata-kata qadarullahi wa ma syaa fa'al. Ya. Betul. Nah. Betul. Ya. Ya diharamkan. Kalau dia punya azm, dia terkena dosa maksiat tersebut. Punya azm. Sebagaimana sabda Nabi SAW. Ya. Dua orang saling membunuh. Ya. Dakhalan nara al-qatilu wal maqtul. Yang membunuh dan yang terbunuh sama-sama masuk neraka. Kalau yang membunuh jelas ya, dia membunuh, masuk neraka. Yang terbunuh kok bisa masuk neraka? Dia terbunuh. Karena dia punya niat untuk melakukan pembunuhan, tapi nggak kesampaian. Meskipun nggak kesampaian, nggak melakukan, karena dia punya niat dan ada yang menghalangi niat tersebut untuk melakukan maksiat, maka dia mendapatkan dosa maksiat tersebut. Maka dari itu ya, mengandaikan untuk melakukan maksiat itu hukumnya haram. Ya, hukumnya haram. Ya, wallahu taala a'lam. Ini sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika menceritakan tentang Qarun. Ya, Qarun diberi oleh Allah taala kekayaan, perbendaharaan, harta benda yang sangat banyak. Lah, ada sebagian orang mukmin itu mengucapkan seandainya, aduhai Qarun betapa beruntungnya dia, seandainya saya seperti dia, seandainya saya seperti dia. Nah, dicela oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat berikutnya. Menyesal dia melakukan seandainya. Kalau seandainya itu terwujud, niscaya dia akan mengalami apa yang dialami oleh Qarun. Ya syukur gak terwujud. Ya. Ini menunjukkan bahwa mengucapkan seandainya untuk masa depan dalam hal maksiat ini diharamkan. Wallahu taala a'lam. Ya. Baik. Masih ada lagi? Kalau enggak ada kita lanjutkan ya. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala, doa ucapan selamat untuk orang yang memiliki anak. Barakallahu laka fil mauhubi laka wa syakartal wahiba wa balagha ashuddahu wa ruziqta birrah. Ya. Perhatikan ya, saya baca lagi. Barakallahu laka fil mauhubi lak wa syakartal wahib wa balagha ashuddahu wa ruziqta birrah. Coba ditirukan ya. Yang punya Hisnul Muslim dibuka ya. Barakallahu laka fil mauhubi laka. Barakallahu laka fil mauhubi laka wa syakartal wahiba wa balagha ashuddahu wa ruziqta birrah.
Ana ulang lagi. Barakallahu laka fil mauhubi laka. Wa syakartal wahiba wa balagha ashuddahu wa ruziqta birrah. Baik, barakallahu fikum. Ada yang mau coba baca? Naam, Hasan. Siapa lagi yang mau baca? Monggo, nggih. Fil mauhubi. Pak ya, fil mauhubi. Wa syakartal wahiba asyudda uzikta birrah. Naam. Naam, barakallahu fiik. Satu lagi. Siapa yang baca? Monggo. Nggih. Asyuddahu birrah. Ini harus dibiasakan ya. Barakallahu fikum. Zikir ini ya, kapan diucapkan? Diucapkan ketika kita mengetahui saudara kita, teman kita, keluarga kita ya memiliki anak. Baik itu dia sebagai ayah maupun dia sebagai ibu. Kita ucapkan kepada ayah anak tersebut, barakallahu laka fil mauhubi lak wa syakartal wahiba wa balagha asyuddahu wa ruziqta birrah. Kepada ibundanya juga demikian, barakallahu laki fil mauhubi laki wa syakartil wahiba wa balagha asyuddahu wa ruziqti birrah. Ini kalau kepada ibunya. Jadi dhamirnya diganti dengan dhamir perempuan ya. Tapi kapan diucapkan? Ya, ketika itu. Contohnya ketika antum buka WA, alhamdulillah telah lahir anak saya yang ke-10. Nah, saya contoh ya. Langsung antum balas. Nah, barakallahu laka fil mauhubi laka wa syakartal wahiba wa balagha asyuddahu wa ruziqta birrahu. Ini antum ucapkan. Tidak hanya ditulis saja, tapi diucapkan juga. Karena ini adalah ucapan, ya. Terkadang seseorang hanya menulis, tulis saja, tapi lidahnya nggak pernah mengucapkan. Ini kurang pas, ya, kurang pas. Hendaknya saat menulis lidahnya mengucapkan. Kalau syukur-syukur bisa di voice note. Pencet barakallahu laka fil mauhubi laka wa syakartal wahiba wa balagha asyuddahu wa ruziqta birrah. Antum share kirim send. Itu cara mengucapkan ucapan selamat punya anak. Atau ketika ketemu langsung diucapkan barakallahu laka fil mauhubi laka wa syakartal wahiba wa balagha asyuddahu wa ruziqta birrah. Taib. Adapun orang yang diberi ucapan selamat tersebut, apa balasannya? Qala al-mu'allifu rahimahullahu taala wa yaruddu alaihi, dan dia membalasnya, yaitu orang tua yang punya anak tersebut membalas yang mengucapkan tadi. Fayaqul, maka dia mengatakan barakallahu laka wa baraka alaika wa jazakallahu khaira wa razaqakallahu mithlahu wa ajzala thawabaka. Ya, ana ulang lagi.
Ini jawaban ya. Kalau orang salam kan assalamualaikum, jawabannya apa? Waalaikumsalam. Ini jawabannya setelah diucapkan selamat tadi, yaitu barakallahu laka wa baraka alaika wa jazakallahu khaira wa razaqakallahu mithlahu wa ajzala thawabak. Ya, tolong ditirukan ya, ditirukan, dilihat Hisnul Muslimnya. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jazakallahu khaira wa razaqakallahu mithlah wa razaqakallahu mithlah. Ana ulang lagi, wa razaqakallahu mithlah wa ajzala thawabak wa ajzala thawabak. Barakallahu fikum. Lidahnya lidah sudah tua, lidah Jawa, jadi kaku. Tapi kalau dibiasakan insya Allah bisa. Taib. Siapa yang mau baca ini? Yang belum? Nggih, monggo. Nah, barakallahu fiik. Taib. Subhanallah, ini doa ya. Bagi orang yang nggak punya keturunan, segera cari apa? Cari orang yang baru punya anak, doakan dia supaya dapat balasan. Karena apa? Di dalam balasan ini ada kata-kata wa razaqakallahu mithlahu. Semoga Allah memberi rezeki kamu seperti dia, itu apa? Memiliki anak. Ya, taib, barakallahu fikum. Ya. Kita lanjutkan. Doa ini ya, itu diriwayatkan dari dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawi ya, dan Sahihul Adhkar An-Nawawi dari Al-Hasan Al-Basri. Jadi ini tidak sampai bukan hadis ya. Ini riwayat dari salah satu ulama salaf, yaitu Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, seorang tabi'in, seorang ulama tabi'in. Beliau mengucapkan kata-kata ucapan selamat ini, dan kita ketahui bahwa meneladani ulama salaf itu lebih baik daripada membuat cara sendiri ya. Meneladani ulama salaf lebih baik daripada membuat cara sendiri ya. Karena terkadang orang mengucapkan selamat dengan cara sendiri, bahkan sebagian mengucapkan selamat dengan cara orang-orang kufar ya. Dengan cara orang-orang kufar, apa ucapannya? Selamat, semoga jadi pengusaha sukses. Itu kan? Itu cara-cara yang tidak diajarkan dalam Islam. Selamat, semoga menjadi apa? Insinyur, semoga jadi. Itu ucapan selamat untuk perkara dunia. Beda halnya dengan ucapan selamat yang diajarkan oleh ulama-ulama salaf kita. Ya. Baik, teman-teman rahimani wa rahimakumullah. Adapun mengenai makna dan artinya, ya, barakallahu laka, ini ucapan selamat kepada orang yang punya anak. Ya. Barakallahu laka, semoga Allah memberkahi untukmu. Barakallahu, semoga Allah memberkahi laka untukmu. Fil mauhubi laka, terhadap anugerah yang diberikan kepadamu. Anugerah berupa apa sini? Anak. Wa syakartal wahiba, dan kamu mensyukuri yang menganugerahi, yaitu Allah al-Wahib. Ya. Wa balagha asyuddahu, dan dia, anakmu, bisa sampai dewasa. Sampai dewasa. Karena semua orang mengharapkan anaknya sampai dewasa. Karena anak itu akan terlihat manfaat dan gunanya
ketika dia dewasa. Baik. Semoga wa balagha asyudda, semoga dia sampai dewasa. Wa ruzikta birrah, dan kamu diberi rezeki baktinya dia. Baktinya anak. Ya. Apa baktinya anak? Kita membuat hati kita tenang terhadap anak tersebut, membuat mata kita sejuk ketika melihat anak kita. Itu termasuk bakti. Ya. Kalau kita diberi anak, kemudian anak kita dewasa, kemudian gak menyenangkan hati, meskipun gak pernah nyakiti kita, gak pernah istilahnya itu ganggu kita, ganggu sebagai orang, mengganggu orang tuanya, tapi ketika anaknya dewasa tapi melakukan perbuatan-perbuatan yang terlarang, itu membuat orang tuanya sakit hati, matanya ketika melihat gak enak. Ya, Maya waruzikta birrah, dan kamu diberi rizki baktinya. Adapun balasannya, barakallahu laka, semoga Allah memberkahi untukmu, wa baraka alaika, dan memberkahi dan dia memberkahi atasmu, wa jazakallahu khaira, dan semoga Allah membalasmu dengan lebih baik, wa razaqakallahu mithlahu, dan semoga Allah memberi rezeki kamu seperti dia, yaitu anak. Ya, wa ajzala thawabaka, dan memperbesar pahalamu. Nah, ini yang terpenting, wa razaqakallahu mithlah. Ini bagi siapapun yang belum punya keturunan, ya. Maka carilah orang yang baru kelahiran, datangi dia, ucapkan selamat dengan ucapan ini, semoga dia membalas dengan balasan ini. Maka kalau dia membalas dengan balasan ini, bi'idznillah ta'ala, menjadi doa yang terkabulkan oleh Allah Ta'ala, dan segera memperoleh keturunan, ya. Wallahu ta'ala a'lam. Taib. Sebagaimana yang anak ingatkan sebelumnya, jikalau antum nggak bisa hafal doanya karena jarang diucapkan, boleh ngerpek. Sik tak buka Hisnul Muslim. Barakallahu laka fil mauhubi laka wa syakartal wahiba wa balagha asyuddah wa ruzikta birrah. Sambil ngerpek. Barakallahu fikum. Sekiranya kita cukupkan sampai di sini. Nas'alullah ta'ala bi asmaul husna wa sifatil ulya an yuwaffiqana lima yuhibbu wa yardah, wa an yuwaffiqana lil ilmi nafi' wal amali shalih, fa innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru ta'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.